Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah di sini saya masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mempresentasikan, untuk bisa menjelaskan beberapa bab mengenai gizi gitu. Beberapa bab mengenai gizi. Mungkin langsung saja ya kepada pembahasannya mengenai gizi ini. Apa sih gizi itu? Apa sih yang dimaksud gizi itu? Nah, gizi yang dimaksud gizi itu adalah penjual menampilkan barang yang tidak sesuai dengan hakikatnya gitu, atau ia menyembunyikan cacat barang gitu yang sebenarnya. Jadi jika pembeli mengetahui hakikat barang sesungguhnya, ia tidak akan membeli barang dengan harga yang diinginkan penjual. Jadi jelas gitu ya dari definisi di atas, dari definisi yang tadi dijelaskan bahwa gizi itu bisa disebut curang atau menipu gitu ya. Curang atau menipu. Nah, itu penjelasan mengenai gizi gitu. Nah, adapun gizi yang akan saya jelaskan di sini ada beberapa gizi ya. Yang pertama yaitu gizi mengenai di dalam pendidikan gitu. Karena gizi ini ada beberapa kategori gitu ya. Seperti gizi dalam perdagangan gitu ataupun yang lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai gizi di dalam dunia pendidikan. Nah, mengenai gizi yang di dalam dunia pendidikan ini ternyata bukan hanya di dalam jadi gizi itu bukan hanya ada di dalam perniagaan saja gitu ya, perdagangan, bukan, ternyata ada juga di dalam dunia pendidikan. Nah, mengenai di dunia pendidikan ini mulai dari tingkat sekolah dasar bahkan hingga pendidikan sekolah tinggi gitu, ada yang namanya praktek gizi. Bahkan ini tidak asing lagi gitu, dilakukan oleh para bukan hanya para murid, bukan hanya para guru gitu ya, bahkan dilakukan para orang-orang tuanya gitu. Nah, salah satu contoh gizi dalam dunia pendidikan ini yaitu adalah misalkan mencontek gitu ya, mencontek pada saat ulangan, pada saat UAS misalkan. Nah, itu adalah salah satu gizi gitu. Itu adalah salah satu gizi di dalam dunia pendidikan. Contoh lain seperti misalkan plagiat di dalam karya ilmiah. Nah, ini pun salah satu praktek gizi gitu lah. Praktek gizi. Ataupun yang lainnya misalkan pembelian ijazah, praktik jual beli ijazah gitu. Nah, hal-hal seperti ini ternyata sudah tidak asing lagi gitu ya, termasuk di Indonesia gitu. Hal ini pun ialah tidak asing, bahkan banyak dipraktekkan di mana-mana. Bahkan ketika kita misalkan bahkan sebaliknya gitu ya, ketika kita melaporkan ada suatu praktek gizi, ada suatu praktek kecurangan dalam suatu pendidikan, bahkan yang di asingkannya itu yang melaporkan gitu, bukan yang dilaporkannya. Karena memang kebanyakan di zaman sekarang itu banyak praktek gizinya di dalam dunia pendidikan gitu. Jadi yang melaporkan malah jadi yang dikucilkan. Nah, itu
gizi dalam dunia pendidikan gitulah. Nah, mengenai gizi dalam dunia pendidikan ini, Islam sangat melarang gitu ya. Islam sangat melarang karena ini adalah suatu persaksian atau penipuan gitu dalam ini adalah suatu penipuan atau persaksian yang palsu gitu di dalam dunia pendidikan. Nah, maka Islam telah mengharamkannya persaksian palsu ini dan menempatkan dosa ini kepada dosa yang besar, sebagaimana yang ditegaskan oleh Al-Haytami gitu, bahwa dosa besar yang ke-437 dan ke-438 yaitu memberikan atau menerima persaksian palsu. Ya seperti contohnya ya tadi ya, seperti jual beli jasa merupakan bagian dari persaksian palsu. Itu merupakan bagian dari persaksian palsu karena suatu lembaga yang memberikan persaksian palsu itu bisa disebut oknum gitu ya, itu adalah suatu dosa. Nah, bahkan Allah menjelaskan bahwa sifat-sifat para hambanya di antara sifat mereka yang tidak memberikan persaksian palsu, Allah berfirman, dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu jadi di sini Allah menjelaskan bahwa sifat-sifat hambanya itu tidak memberikan persaksian palsu gitu ya. Jadi bahwa siapa saja yang memberikan persaksian palsu itu bukan hambanya. Itu dijelaskan dalam surat Al-Furqan ayat 72 gitu, bahwa dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Jadi hamba Allah itu orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Sebaliknya, kalau ada orang yang memberikan persaksian palsu, maka itu bukan hamba Allah. Nah, itu mengenai gizi di dunia pendidikan gitu ya. Nah, bahkan kalau misalkan ada praktek gizi dalam suatu pendidikan ini bukan hanya merambat pada saat itu saja gitu ya. Ini akan merambat ke jenjang yang selanjutnya gitu, ke masa yang selanjutnya. Contoh kalau misalkan kita mencontek dalam ulangan dan kita diluluskan, atau misalkan jual beli ijazah dan kita diluluskan, itu kan bukan nilai kita sendiri gitu. Itu bukan nilai kita sendiri, itu nilai kebohongan gitulah. Itu nilai kebohongan. Nah, maka ini akan berdampak ke masa yang akan datang. Ketika misalkan kita melamar kerja, kita ajukan ijazah itu, dan ternyata ketika bekerja kerjaannya itu tidak sesuai dengan apa yang diijazahkan gitu. Nah, ini menjadi suatu dampak menjadi suatu dampak gizi, praktek gizi itu sendiri gitu. Nah, bahkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah ditanya tentang seorang murid yang memberikan contekan ulangan gitu ya kepada temannya. Maka beliau menjawab, seorang murid sama sekali tidak boleh membantu temannya memberikan jawaban ujian, karena perbuatan ini termasuk berkhianat dan pihak yang berwenang tidak membolehkannya gitu. Nah, bahkan Syekh Utsaimin menjelaskan juga bahwa perbuatan ini termasuk pada hakikatnya adalah kezoliman gitu. Kezoliman terhadap murid yang dibantu, juga kezoliman dari murid yang membantu. Nah, ini
bisa disebut tindak kejahatan gitu ya terhadap lembaga pendidikan dan terhadap umat juga gitu. Nah, itu mengenai gizi ya. Gizi di dunia pendidikan. Oke, pembahasan selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai status jual beli yang mengandung barang gizi. Nah, gizi itu curang atau bisa disebut curang lah. Nah, para ulama berpendapat bahwa status akad jual beli barang dengan cara gizi atau cacat yang tidak dijelaskan oleh penjual hukumnya sah gitu ya. Status akadnya sah, akan tetapi penjualnya berdosa. Sekali lagi bahwa status akad jual beli yang mengandung gizi itu sah, cuman yang menjualnya itu dosa. Tidak mungkin yang membelinya gitu ya, karena yang membelinya tidak tahu apa-apa. Oke, itu mengenai status jual belinya. Nah, dan di sini Rasul dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim juga menjelaskan bahwa Rasul memberikan pilihan gitu. Kalau misalkan pembeli itu sudah sadar bahwa kalau misalkan pembeli sadar tertipu oleh penjual, nah dia bisa meneruskan jual beli itu, bisa meneruskan pembelian atau mengembalikannya gitu, atau mengembalikannya. Jadi bahwa jelas di sini akadnya itu sah, cuman nanti kalau misalkan pembelinya sadar dan dia ingin mengembalikannya atau misalkan pembeliannya itu diteruskan, yaitu boleh-boleh saja gitu ya. Nah, dan ini disebut dengan khiyar aib. Jadi pembeli mempunyai hak gitu ya untuk memilih antara meneruskan jual beli itu atau ya sudah saja gitu ya. Itu jadi ini hak suatu pembeli. Ini adalah hak suatu pembeli apabila tertipu, dia boleh meneruskan jual beli itu atau misalkan meminta kembali uangnya gitu. Nah, ini disebut dengan khiyar aib. Nah, mengenai khiyar aib ini atau bisa disebut juga tadlis gitu ya, atau tadlis hak pembeli. Nah, jadi kalau misalkan ada suatu praktek kecurangan gizi, maka penjual yang tadi gitu ya bisa meneruskan tanpa kompensasi apapun gitu ya. Dihilaskan buku namanya. Nah, itu boleh-boleh saja. Terus ada pilihan yang lain, pilihan yang kedua yaitu mengembalikan barang dan menarik kembali uang yang telah dibayar sepenuhnya. Nah, terus yang ketiga yaitu menahan barang serta meminta sebagian uang yang telah dibayar seukuran kekurangan nilai harga barang tersebut dikarenakan cacat. Jadi yang pertama yaitu kita bisa mengikhlaskannya, kita bisa meneruskan jual beli itu tanpa ada kompensasi apapun. Yang kedua yaitu kita bisa mengembalikan barangnya dan kita mengambil uang kita kembali. Yang ketiga yaitu kita bisa menahan barangnya dan kita meminta sebagian uang yang sudah kita berikan gitu karena ada cacat pada barang tersebut. Nah, ini disebut dengan arsi. Jadi kita menahan barang dan kita meminta sebagian uang itu karena ada cacat pada barang tersebut gitu. Nah, ini disebut dengan arsi gitu ya. Nah, oke, yang selanjutnya yaitu mengenai sanksi untuk pedagang yang melakukan gizi gitu. Nah, mengenai sanksi ini kalau misalkan kita melihat kepada
pada zaman Rasulullah gitu ya. Bukan pada zaman Rasulullah, pada zaman Umar bin Khattab. Nah, Umar pernah gitu ya menjatuhkan sanksi cambuk terhadap orang yang memalsukan ini gitu ya, memalsukan stempel Baitul Mal kas negara. Bahkan cambukannya itu 100 kali cambuk gitu, dan keesokannya 100 kali cambuk, keesokannya lagi 100 cambuk. Nah, ini iya jadi 300 cambuk gitulah. Nah, itu mengenai nah bahkan Ali bin Abi Thalib pun pernah gitu ya. Pernah gitu ya menegur praktek gizi ini. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai ihtikar. Nah, apa sih ihtikar itu? Nah, ihtikar ini adalah menimbun barang gitu ya. Adalah menimbun barang. Jadi kalau kalau misalkan didefinisikan ihtikar ini adalah membeli barang melebihi kebutuhan dengan tujuan menimbunnya, atau dengan tujuan menguasai pasar dan dijual dengan harga tinggi sekehendaknya pada saat halayak ramai membutuhkannya. Nah, jadi ihtikar itu menimbun barang ketika kita menimbun barang, kita membeli barang, terus kita menimbunnya agar kita bisa menguasai pasar gitu. Nah, ketika barang sudah tidak ada di halayak ramai, kita menjualnya gitu dengan harga yang tinggi. Nah, itu disebut dengan ihtikar. Nah, apa sih hukum ihtikar ini? Nah, mengenai hukumnya, jelas ini diharamkan ya kalau misalkan merugikan orang lain. Kalau misalkan merugikan orang lain, baik individu maupun halayak ramai gitulah. Ini jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mengenai hukum ihtikar. Yang selanjutnya yaitu mengenai menyimpan bahan makanan untuk kebutuhan setahun atau menabung untuk kebutuhan esok. Apakah ini termasuk ihtikar? Nah, sebenarnya mengenai hal ini tidak ada satu orang pun yang tahu gitu ya ke depannya itu kita gimana. Apakah kita akan hari esok tuh gimana gitu ya, apakah kerja kita akan memenuhi kebutuhan kita di esok hari atau tidak gitu. Nah, kita tidak tahu mengenai hal itu. Maka ini menjadi suatu hal yang lumrah sebenarnya, menjadi tabiat manusia membeli bahan makanan pokok sebanyak mungkin untuk hari esok, karena kita tidak tahu esok tuh kita bagaimana gitu ya, kebutuhan kita itu bakal bagaimana. Nah, ini termasuk ihtikar atau tidak gitu ya. Nah, mengenai hal ini ada beberapa syarat gitu ya. Boleh, cuman disyaratkan. Contoh, misalkan jika jumlah yang disimpannya kurang dari 1 nisab zakat, yaitu 20 dinar emas dan 300 sok makanan pokok. Nah, maka semua para ulama sepakat bahwa itu boleh, karena harta di bawah nisab zakat itu dianggap sedikit gitu. Jadi boleh-boleh saja, cuman ada syaratnya, dan syaratnya yang tadi gitu ya.
Nah, terus yang menjadi perhatian di sini yaitu perlu diingat bahwa hukum bolehnya menyimpan uang atau misalkan menyimpan barang untuk kebutuhan hari esok ini bisa diterapkan pada masa-masa normal gitu ya. Akan tetapi kalau misalkan pada musim pacaklik di mana rakyat membutuhkan juga gitu ya, di mana yang umat juga banyak kekurangan bahan pangan, maka status orang yang menyimpan bahan makanan pokok dalam jumlah besar sekalipun niatnya itu kebutuhan, maka dianggap sebagai ihtikar gitu ya, karena ini sangat merugikan gitu ya. Nah, itu mengenai ihtikar. Selanjutnya yaitu mengenai menyimpan barang untuk dijual pada saat harga naik, apakah termasuk ihtikar? Nah, para ulama sepakat gitu ya bahwa ihtikar itu tidak boleh apabila merugikan orang lain. Merugikan orang lain atau halayak ramai gitu ya, kebanyakan orang. Misalkan jika seseorang membeli barang pada saat murah lalu disimpan hingga harganya naik terus dijual, nah ini bukan ihtikar gitu ya, dengan catatan ini tidak merugikan orang lain. Terus mengenai harga jual yang lebih tinggi daripada harga saat dibeli atau adalah logis sebanding dengan bertambahnya biaya operasional menyimpan barang hingga saat barang dijual, dan ini merupakan salah satu siasat dagang yang dibolehkan gitu. Nah, mengenai hal ini boleh-boleh saja, cuman tidak mengganggu harga pasar gitu. Nah, oke, yang selanjutnya yaitu mengenai objek ihtikar. Nah, mengenai objek ihtikar ini banyak pertentangan gitu ya atau ikhtilaf dari beberapa ulama, apakah objeknya itu adalah makanan pokok saja atau meliputi barang lain. Nah, pendapat yang pertama, jadi larangan ihtikar ini khusus untuk makanan pokok saja. Dan ini pendapat Imam Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali gitu. Adapun pendapat kedua yaitu objek ihtikar itu mutlak apapun jenis barangnya. Pendapat ini merupakan mazhab Maliki. Nah, mengenai pendapat kedua tersebut, yang kedua pendapatnya itu lebih kuat gitu ya, sesuai dengan hikmahnya bahwa pelarangan ihtikar itu yaitu tidak merugikan orang banyak. Jadi karena adanya larangan ihtikar itu karena supaya tidak merugikan orang banyak gitu. Nah, itu mengenai objek ihtikar. Oke, yang selanjutnya yaitu mengenai korupsi gitu ya. Hukum korupsi, jelas ya, hukum korupsi ini haram. Mengenai definisi korupsi. Nah, mungkin mengenai definisi korupsi ini kita tidak asing lagi gitu ya. Kalau misalkan dalam KBBI ini disebut penyelewengan atau penggelapan. Nah, kalau misalkan dalam dunia Islam, korupsi ini disebut dengan gulul. Jadi bisa disebut dengan gulul gitu ya. Menggelapkan harta rakyat itu disebut gulul. Menggelapkan harta rakyat umat Islam atau harta negara itu disebut dengan gulul. Nah, kalau misalkan dalam bahasa Indonesianya itu korupsi. Nah, mengenai hukum korupsi ini haram, jelas haram ya. Karena korupsi adalah tindakan pengkhianatan terhadap amanah yang dipercayakan kepada seorang pegawai dan termasuk gulul. Dan gulul tersebut dalam Islam diharamkan. Jelas bahwa korupsi itu haram. Terus yang kedua yaitu bentuk-bentuk korupsi. Nah, mengenai bentuk-bentuk korupsi ini
banyak gitu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu langkah-langkah Islam memberantas korupsi. Nah, mengenai langkah-langkahnya itu yaitu yang pertama pencegahan. Nah, mengenai pencegahan ini ada beberapa kategori. Itu kita mengangkat pegawai jujur. Yang kedua itu kita mengangkat pegawai yang juhud, yang takut dengan dunia, yang takut dengan apa ya? Yang lebih mementingkan urusan akhirat gitu. Yang ketiga itu mencukupi kebutuhan pokok pegawai. Jadi gajinya itu mencukupi kebutuhan pegawai. Yang kedua yaitu pengawasan. Nah, mengenai pengawasan ini pertama yaitu pencatatan jumlah kekayaan calon penjabat. Yang kedua yaitu pembuktian terbalik. Yang ketiga yaitu inspeksi mendadak. Yang selanjutnya yaitu pemberian sanksi gitu. Nah, ini dalam Islam ada hukum potong tangan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai gizi sampai dengan korupsi gitu ya. Semoga bermanfaat. Aku lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.